Baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Baik, sebelumnya perkenalkan, nama saya Lubabatun Nadifah dengan NIM 25091437059. Di sini saya akan membacakan kultum saya. Baik, saya buka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita nikmat iman, Islam, dan kesehatan, sehingga kita dapat berkumpul di tempat yang penuh berkah ini. Salawat serta salam tidak lupa selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, suri teladan terbaik dalam setiap aspek kehidupan, termasuk dalam cara beliau berinteraksi dengan sesama. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya menyampaikan kultum singkat saya dengan tema interaksi ideal dengan Al-Quran. Di zaman yang serba cepat dan penuh informasi seperti sekarang, kemampuan kita dalam berinteraksi dengan baik sangatlah penting. Bukan hanya sekedar berbicara, tetapi bagaimana kita bisa memahami orang lain dengan tepat, menyampaikan pesan dengan benar, dan menjaga hubungan dengan sikap yang santun serta penuh tanggung jawab. Dalam Islam, beragama yang baik bukan hanya tentang ritual, tapi juga tentang membangun hubungan yang mendalam dengan Al-Quran sebagai petunjuk hidup. Seperti yang diajarkan dalam tasawuf, interaksi ini harus penuh dengan tafakur, atau bisa disebut juga dengan renungan dan ikhlas, sehingga bisa membawa ketenangan hati dan menjaga kesehatan mental dari stres, kecemasan, dan gangguan jiwa. Mengapa sih hal ini sangat penting? Dalam era modern seperti sekarang, banyak orang yang mengalami masalah tekanan mental, seperti tekanan hidup. Namun, Al-Quran sebagai kalam Allah menawarkan solusi yang konkret dan ilmiah. Rasulullah SAW pernah bersabda, Al-Quran adalah penyembuh bagi apa yang ada di dada. Jadi, mari kita bahas bagaimana interaksi ideal dengan Al-Quran bisa menjadi kunci ini. Pertama, apa yang dimaksud dengan interaksi ideal Al-Quran? Interaksi ideal bukan hanya sekedar membaca secara rutin, tetapi juga melibatkan 4 langkah utama. Yang pertama, membaca dengan tartil. Yang kedua, memahami maknanya. Yang ketiga, merenungkan pesannya. Dan yang terakhir, mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari. Ini sejalan dengan ajaran tasawuf yang menekankan pendekatan batiniah, di mana Al-Quran bukan hanya sekedar teks, tapi cahaya yang menyinari hati. Dalam tasawuf, interaksi ini disebut sebagai muhasabah atau introspeksi melalui Al-Quran, yang membantu membersihkan jiwa dari penyakit hati seperti hasad, sombong, atau kekhawatiran berlebih. Hal ini secara langsung mendukung kesehatan mental, karena psikologis modern juga mengakui bahwa aktivitas seperti meditasi, renungan bisa mengurangi stres. Contoh konkretnya, yakni jika Anda sedang menghadapi masalah keluarga ataupun pekerjaan, luangkan waktu sekitar 10 hingga 15 menit setiap hari untuk membaca Al-Quran sambil merenungkan ayatnya. Ini bisa menurunkan level kortisol atau bisa disebut dengan hormon stres yang meningkatkan rasa damai, seperti yang dibuktikan dalam studi tentang manfaat spiritualitas. Untuk mendukung dan memperkuat hal ini, mari kita lihat ayat Al-Quran yang relevan. Dalam surah Ar-Ra'd ayat 28, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Alladzina amanu wa tatma'innul qulubuhum bidzikrillah. Ala bidzikrillah tatma'innul qulub. Yang artinya, orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tentram dengan mengingat Allah. Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah, hati menjadi tentram. Ayat ini menunjukkan bahwa mengingat Allah melalui Al-Quran memberikan ketenangan hati, yang merupakan bentuk kesehatan mental
Berdasarkan penjelasan ulama seperti Imam Al-Ghazali dalam kitabnya Ihya Ulumuddin, interaksi ini bukan hanya membaca, tetapi juga merenungkan ayat untuk mengubah perilaku sehari-hari. Contoh nyatanya seperti Anda sedang merasa cemas, bacalah ayat ini berulang kali sambil merenungkan maknanya. Lalu, awalkan dengan bersyukur atas nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini akan mengurangi gejala depresi dan meningkatkan resiliensi mental. Selain itu, ayat lain yang mendukung adalah dari surah Al-Baqarah ayat 2. Dzalikal kitabul la raiba fihi hudzal lil muttaqin. Dengan arti, ini adalah kitab yang tidak ada keraguan padanya, petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Ayat ini mengingatkan bahwa Al-Quran adalah petunjuk yang jelas, yang jika diikuti dengan benar akan menjaga kita dari kebingungan dan kegelisahan hati. Dalam konteks tasawuf, hal ini mendorong kita untuk tidak hanya sekedar membaca, tetapi juga hidup sesuai dengan ajarannya, sehingga kesehatan mental kita terjaga melalui kedekatan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari pembahasan kali ini, jelas bahwa cara beragama yang baik melalui interaksi ideal dengan Al-Quran adalah kunci untuk menjaga kesehatan mental. Dengan membaca, memahami, merenungkan, dan mengamalkannya, kita tidak hanya mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tapi juga membangun ketahanan jiwa di tengah tekanan hidup. Jadi, saudara-saudara sekalian, mulailah hari ini sisihkan waktu harian untuk bermuhasabah dalam Al-Quran. Ingatlah sabda Rasulullah SAW, sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat bagi orang lain. Dan Al-Quran adalah alat terbaik untuk hal itu. Akhirnya, marilah kita doakan, ya Allah, berilah kami kekuatan untuk berinteraksi dengan Al-Quran secara ideal, sehingga hati kami tenang dan iman kami kuat. Amin, amin ya rabbal alamin. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.